Halo semuanya, selamat datang di TV Max FTV Channel Widyatama. Jadi 15 menit ke depan kalian bakalan ditemenin sama aku, Meisya. Dan aku Audi Maxel. Kali ini kita bakalan bahas seputar dunia perfilman dan hal-hal unik lainnya loh. Iya nih, kita udah punya hal-hal keren loh. Apa sih yang pertama? Yang pertama Mei, yang pertama kita bakal membahas tentang ada 3 film di Indonesia dengan biaya produksi terbesar. Gede banget pokoknya. Oh iya, gedenya Seriusan? berapa tuh? Pokoknya kalau misalnya nanti Meisya kerja, terus nanti Meisya sampai meninggal kayaknya mah akan bisa kebayar Mei. Masa Asli, sih? asli ini mah. Gak percaya, langsung aja kita lihat cuplikan yang satu ini. Hai sahabat TV Max, tahukah kalian berapa rekor biaya produksi film bioskop yang pernah dibuat di Indonesia? Nah, di segmen ini TV Max akan bercerita tentang 3 film dengan biaya produksi termahal di Indonesia. Penasaran? Yuk simak informasinya berikut ini. Di peringkat 3 jatuh pada film Bumi Manusia. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini hanya mencapai rating IMDb 6,5 dan ditonton oleh 1 juta penonton. Sahabat FTV, film yang berdurasi 181 menit ini bercerita tentang kisah cinta 2 anak manusia, yaitu Mieke, seorang bangsawan pribumi, dan Annelies, seorang keturunan Belanda tetapi lahir di Hindia Belanda atau Indonesia. Film ini memunculkan sejumlah konflik, mulai dari konflik batin, budaya, dan golongan. Film produksi Falcon Pictures ini menghabiskan biaya produksi sebesar 50 miliar rupiah. Wah, fantastis bukan? Yang harus dibela, gunung sebagai sandara dan langit sebagai naungan kita bersama adalah Ibu Pertiwi. Di peringkat 2, film dengan produksi termahal jatuh pada film trilogi Merdeka Merah Putih, Darah Garuda, dan Hati Merdeka. Film yang disutradarai Yadi Sugandi ini dirilis dengan semboyan untuk merdeka mereka bersatu. Promosi film trilogi ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, melainkan hingga ke luar negeri. Namun sayang Sobat TV Max, film trilogi ini hanya mendapatkan penonton sebanyak 1,4 juta saja. Dengan biaya produksi sebesar 66 miliar rupiah, dapat dikatakan film ini menderita kerugian besar. Rating IMDb pun hanya 6,5, 6,7, dan 6,2 saja. Kau dan pasukanmu mampu melakukan apapun. Tugas kita menghentikan mimpi buruk yang akan terjadi. Dan inilah sobat, peringkat pertama film Indonesia berbiaya termahal, yaitu jatuh pada film berjudul Foxtrot 6. Pembuatan film Foxtrot 6 menelan biaya hingga 70 miliar rupiah. Film tersebut disutradarai Randy Korompis dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Film yang berdurasi 114 menit ini hanya mendapatkan rating 6,5 di IMDb. Film yang mempunyai gambaran seperti film Hollywood science fiction ini pun hanya mendapatkan kurang dari 1 juta penonton. Wah, tentunya mengalami kerugian besar ya sob. We like to believe we're better than animals. But the truth is, we feed off each other just the same. Nah, demikian Sobat TV Max, 3 film Indonesia dengan biaya produksi film termahal. Walaupun mereka mengalami kerugian, namun tetap bisa menjadi rekomendasi tontonan yang menyenangkan bagi kalian penggemar film Indonesia. Salam! Hah, 70 miliar? Beneran? Seriusan itu sampai 70 miliar Mei? Kamu kalau misalkan dapat 7 miliar buat apa? Aku kalau dapat 70 miliar bakal jalan-jalan keliling Indonesia, jajan, beli cappuccino cincau depan Widyatama, traktir se-Widyatamaan, pokoknya dipakai foya-foya ini mah. Masa sih 70 miliar buat foya-foya? Ya kan biar kita senang, happy. Nah biar lebih happy lagi selanjutnya ada apa nih Mei? Nah, selanjutnya kita ada topik pembahasan film misteri nih. Film misteri? Iya. Kayak gimana tuh film misterinya? Ceritanya tentang seorang pembunuh berantai. Wih, serem juga ya pembunuh Iya. berantai. Rada penasaran nih Mei, boleh langsung dicuplikin aja Jadi nggak? kita langsung tayangin aja ya film resensi Halloween. Halo Sobat FTV, kali ini kita akan membahas film horor. Namun film horor kali ini agak berbeda karena film ini mengambil latar peringatan Halloween dan seorang pembunuh berantai. Namanya Michael Myers. Tahu dong film apa? Bener banget, Halloween. Mau dengar ceritanya? Siapkan posisi dan ambil cemilan biar enjoy nyimaknya.
Setelah 40 tahun, Michael Myers yang berada di rumah sakit jiwa di Haddonfield, dalam beberapa jam lagi dia akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa yang lebih ketat keamanannya. Wartawan kejahatan Aaron dan Dana datang ke rumah sakit jiwa mengunjungi Michael Myers. Selama pertemuan, mereka menunjukkan topeng yang Michael pakai pada tahun 1978 dan tidak berpengaruh apa-apa. Keesokan harinya, saat dia dipindahkan, Michael dengan sengaja menabrakkan bus dan membunuh seluruh isi bus. Lalu, ia menghentikan mobil yang lewat dan kembali ke Haddonfield. Sementara itu, di Haddonfield, Laurie Strode yang hidup dalam ketakutan dan pengasingan dengan putrinya Karen yang diambil oleh negara pada usia 12 tahun. Namun, ia masih berhubungan dengan cucunya Allison. Tepat pada hari Halloween, Aaron dan Dana yang sedang berhenti di pom bensin, ternyata Michael telah mengikuti mereka dan membunuh mereka berdua, serta membunuh montir. Lalu dia mengambil topeng dan baju montir. Berita tentang kecelakaan mobil rumah sakit jiwa terdengar oleh Laurie, dan ia mencoba memberitahu keluarganya, agar mereka tidak pergi kemana-mana dan berjaga-jaga karena Michael telah kembali. Sementara, Allison yang sedang datang ke acara malam Halloween, namun di sana ia melihat pacarnya berselingkuh. Ia pun pergi keluar dan disusul oleh Oscar temannya, dan dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan Michael dan Oscar dibunuh. Allison pun berlari dan bertemu dengan nenek dan orang tuanya. Laurie pun mengajak mereka ke rumahnya agar menjauh dari Michael. Singkat cerita, ayahnya Laurie mati terbunuh, dan Laurie bertarung dengan Michael dan membawanya ke dalam jebakannya. Michael pun berhasil terjebak dalam jebakannya Laurie dan terjebak di basement rumahnya, dan Laurie membakar rumahnya. Film ini dalam segi pembangunan ketegangan sangat keren, namun dalam segi cerita kurang menarik. Untungnya, akting dari para aktor dan aktris lumayan mendukung cerita walaupun tidak begitu banyak membantu. Film ini berhasil sukses di box office dengan mendapatkan 255,6 juta dolar atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Oke, sudah cukup lama kami menemani kalian, sudah waktunya buat kami untuk pamit. Tunggu resensi film lainnya di TV Max. See ya! What the hell did you do that for? Gimana nih, masih penasaran nggak? Penasaran sih, cuman ada yang lebih bikin kita jadi penasaran lagi, men. Apaan tuh? Kali ini ada di Indonesia, Goa Jomblang. Wah, apa tuh Goa Jomblang? Goa Jomblang tuh dia punya keunikan sendiri, men. Dia punya kedalaman sampai 80 meter. Serius 80 meter? Seriusan, itu buat kalian semua yang suka adrenalin tinggi, wajib banget kalian datangin Goa Jomblang. Bener-bener unik ini. Penasaran nggak? Penasaran banget sih itu pasti. Nah, langsung aja, biar nggak penasaran lagi, cekidot video yang satu ini. Halo Sobat FTV, apakah kalian pernah terpikir untuk berwisata ke dalam goa? Kali ini kita akan membahas Goa Jomblang nih sahabat, salah satu goa terekstrim yang bisa kalian kunjungi untuk menantang adrenalin. Goa ini terletak di Jatiswetan, Desa Pancarjo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Goa ini berada di kawasan pegunungan Kars yang ada di Gunung Kidul dan merupakan salah satu dari sekitar 500 goa yang ada di wilayah pegunungan tersebut. Goa ini mempunyai mulut goa vertikal dengan jarak antar bibir goa dengan dasarnya bervariasi, paling dalam sekitar 80 meter. Untuk memasuki Goa Jomblang, selain dibutuhkan keberanian yang tinggi, kalian juga memerlukan kemampuan teknik tali tunggal atau single rope technique atau disingkat SRT. SRT merupakan teknik yang baku digunakan untuk menuruni gua vertikal dengan memakai satu tali sebagai lintasan yang dipakai untuk jalan menaiki dan menuruni tempat yang vertikal. Oleh karena itu, buat kalian yang ingin caving di Goa Jomblang wajib menggunakan peralatan khusus yang sesuai dengan standar keamanan caving di gua vertikal dan harus didampingi oleh penelusur gua yang sudah berpengalaman. Untuk kalian yang ingin menyusuri Goa Jomblang ini, ada 4 jalur yang bisa dilewati untuk menyusuri dasar gua. Salah satu jalur termudahnya atau biasa disebut jalur VIP. Di jalur ini, 15 meter pertama kalian akan melewati lintasan terjal dan masih bisa ditapaki oleh kaki. Peralatan SRT lengkap juga harus digunakan untuk menjamin keselamatan penjelajah. Sisa jarak dengan dasar gua dapat ditempuh dengan SRT, meluncur dengan tali sejauh sekitar 20 meter. Sementara itu, ketiga jalur lainnya medannya jauh lebih sulit karena kalian harus menggunakan SRT sejak ketinggian 80 meter untuk jalur A, 60 meter untuk jalur B, dan 40 meter untuk jalur C. Bagi kalian penjelajah yang baru pertama kali memasuki gua vertikal, lebih direkomendasikan untuk menggunakan jalur VIP dahulu. Namun, bagi kalian yang sudah terbiasa memasuki gua vertikal, ketinggian gua vertikal merupakan suatu tantangan tersendiri walaupun tetap harus memperhatikan faktor keselamatan.
Gua yang memiliki diameter sekitar 50 meter ini pertama kali dijelajahi pada 1984 oleh sebuah kelompok penjelajah gua yang berasal dari Yogyakarta. Di dalamnya kita akan menemukan perbukitan kapur yang ditumbuhi tanaman perdu, hutan dengan vegetasi yang sangat hijau, stalaktit, stalagmit, dan sungai bawah tanah yang berakhir di laut. Bagian unik dari gua ini adalah kalian dapat melihat di bagian bawah gua pemandangan hutannya, pepohonan, semak, gulma, rerumputan paku-pakuan, dan lumut. Inilah yang dimaksud dengan hutan purba, karena menjadi koleksi vegetasi pada masa lalu yang terawetkan dan masih hidup di dasar gua. Untuk dapat menikmati pengalaman caving di Gua Jomblang ini, kalian dapat mengambil paket cave tubing yang disediakan oleh sejumlah kelompok penikmat caving yang ada di sana. Umumnya, biayanya mencapai sekitar 450.000 selama berpetualang. Biaya paket cave tubing ini juga sudah termasuk antar jemput dari Wonosari Semanu, lokasi Gua Jomblang, soft drink, makan siang, dan biaya sewa peralatan masuk gua. Jika kalian datang dalam rombongan, sebaiknya jumlahnya tidak melebihi dari 25 orang, karena pihak pengelola gua membatasi jumlah peserta maksimal hanya 25 orang saja untuk sekali masuk. Jadi, sahabat FTV, ada yang tertarik untuk memacu adrenalin di Gua Jomblang ini? Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini hingga akhir, and see you in the next video! Gimana Mei? Yang tadi udah cukup ekstrim belum? Ekstrim banget sih, tapi ini bisa dijadiin referensi buat kalian yang mau liburan ke Jogja. Jangan mau beli bakpia aja. Dan jangan juga kalian cuma jalan-jalan ke Candi Borobudur, kalian juga bisa kunjungin Gua Jomplang yang ada di Jogja ini guys. Iya bener banget. Satu hal, kalian harus tetap keep safety dan jaga protokol kesehatan. Mau kalian pergi kemanapun, jalan-jalan kemanapun, jaga kesehatan kalian, oke? Yap, kayaknya konten gue ini bakalan jadi penutup episode kali ini. Betul. Dan buat kalian semua jangan khawatir karena di YouTube FTV Channel Widya Tama ini, di konten TV Magazine ini, kita bakal upload 2 minggu sekali. Jadi tetap untuk stay tune, oke? Ya bener banget, jangan lupa like, comment, subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Betul. Jangan lupa juga untuk follow Instagram FTV Channel Widya Tama di bawah ini dan kunjungin website di bawah ini. Kunjungin guys, di follow. TV Mag FTV Channel Widya Tama, Inspiring and TV Magazine. Bye-bye.